Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in amma ba'du. Yang pertama tentunya bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah dan teman-teman rekan sejawat yang alhamdulillah sudah meluangkan waktunya untuk menghadiri seminar atau suatu hal berbagi yang akan saya sampaikan demi memenuhi tugas CGP saya modul 14 yaitu budaya positif. Selain itu untuk berbagi ilmu kepada kita semuanya. Baiklah, pada pagi ini saya akan membagikan praktek baik tentang budaya positif, menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya. Hal-hal yang akan saya sampaikan nantinya adalah yang pertama perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, yang keempat motivasi perilaku manusia, yang kelima posisi kontrol restitusi, yang keenam keyakinan kelas, dan yang ketujuh segitiga restitusi. Baik, masuk kita pada penjelasan yang pertama, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru, di mana kita ketahui pemerintah sedang gencar-gencarnya mengkampanyekan yaitu IKM, implementasi kurikulum merdeka, yang mana program CGP ini dibuat untuk menunjang keberlangsungan program IKM di sekolah-sekolah. Baik, pada paradigma baru ini, pembelajaran paradigma baru memastikan pembelajaran yang berpusat kepada murid. Jadi Bapak Ibu, kita dalam memberikan pembelajaran kepada murid itu kita dituntut untuk lebih berpusat. Kita lebih berpihak kepada murid. Pembelajaran itu adalah menuntun, bukan menuntut. Artinya apa? Kita memahami karakter peserta didik kita. Pada IKM ini sangat sinkron. Misalnya siswa yang mempunyai kemampuan tinggi tentu tidak akan sama dengan siswa yang kemampuannya sedang atau rendah. Suatu contoh, misalnya kita berikan itu perkalian. Yang kemampuannya tinggi, dia mampu mengalihkan puluhan ratusan. Kemampuannya rendah, itu kita kasih dia puluhan dan satuan. Levelnya kita rendahkan sedikit. Itu pada implementasi IKM. Kemudian pada paradigma baru ini, itu juga seperti itu. Artinya ada rasa keadilan pada siswa tersebut. Tentunya karakter siswa ini dia terbawa dari lahir. Dia tidak meminta untuk menjadi kemampuannya di bawah rata-rata, tetapi itulah keunikan dia, keunikan yang pada ilmu CGP itu disebut dengan kodrat alam. Kodrat alam dia. Jadi ini kita memahami sebagai pendidik karakteristik siswa kita. Nah, kita lihat di sini pada paradigma baru ini, pembelajaran yang berdiferensiasi dari tiap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bergotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis, kreatif, pembelajaran paradigma baru,
dilakukan melalui kegiatan pembelajaran di dalam kelas intrakurikuler maupun di luar kelas atau ekstrakurikuler. Pada sekolah kita ini tentunya dalam intrakurikuler itu sudah kita laksanakan sebagaimana biasanya. Kemudian ekstrakurikuler, alhamdulillah kita sudah melaksanakan program pemerintah daerah kita, yaitu tahfiz, di mana alhamdulillah pada saat ini sudah ada siswa kita yang sudah mencapai apa yang telah digariskan oleh Pemda, yaitu pada minggu ini ayat 46 sampai ayat 50 surat Al-Baqarah. Kemudian Bapak Ibu, pada paradigma baru ini yang lebih berpihak kepada murid, tentunya siswa lebih aktif. Di sini kita sebagai pendidik, kerja kita sudah kenal. Kita berikan langkah-langkah apa yang dikerjakannya. Cukup kita menjelaskan sedikit, siswa yang banyak bekerja. Kita tidak terlalu banyak menyampaikan atau menjelaskan. Di sini siswa lebih senang dibanding kita terlalu banyak memberikan penjelasan kepada siswa. Ini pada contoh saya berikan di sini adalah itu pada samping kanan kami membuat lampu lalu lintas. Lampu lalu lintas ini siswa paling aktif, dia bekerja, dia senang berinteraksi sama di kelompoknya. Kemudian selain itu, Bapak Ibu, kalau kita ada laptop, misalnya bisa kita bawa ke lokal, kita berikan kepada anak edukasi tentang pembuatan media atau misalnya permainan. Di HP juga bisa permainan kuis. Jadi Bapak Ibu, kapan ada waktu nanti kita belajar tentang bagaimana permainan kuis dari HP ke HP yang dipandu melalui HP gurunya di depan. Kita lanjut. Kemudian ini foto saya tampilkan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Ini saya tampilkan foto saya sedang menyalam siswa di depan. Ini kita sudah menunjukkan keberpihakan kita kepada murid. Di dalam ilmu CGP itu ada namanya menghamba. Kita menghamba kepada murid. Artinya apa? Memang siswa itu betul-betul kita layani. Kita sambut dia dengan senyuman. Kita layani dia. Ini di dalam ilmu CGP, sehingga bisa saya simpulkan memang dalam ilmu CGP ini banyak di situ ilmu bagaimana mengelola murid, bagaimana mengelola sekolah dan sebagainya. Kemudian saya lanjut, yaitu disiplin positif. Apa itu disiplin? Dalam budaya kita, tentunya disiplin itu kita maknai sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, menimbulkan ketidaknyamanan jika dia mematuhi, atau artinya tergantung kepada hati seseorang. Nah, coba Bapak Ibu bayangkan tugas Anda mengepalkan salah satu tangan. Nah, kemudian kita bayangkan ada sesuatu hal yang berharga pada tangan yang kita kepal. Kita jaga sekuat tenaga. Kemudian datang teman kita, dia berusaha dan dengan sekeras tenaga membuka kepalan tangan kita. Dengan cara dia, mungkin dia membujuk kita, dia menghardik kita, dia mengintimidasi kita, dia menggoda kita, menggelitik dan segalanya cara yang bisa dia lakukan supaya kita mau membukakan kepalan tangan yang kita genggam sesuatu hal yang berharga tadi. Nah, kemudian pertanyaannya, apakah Anda akan membuka kepalan tangan Anda
kepelantangan Anda, atau bagaimana teman Anda mampu membukanya. Nah, apakah kita yang membukakannya atau teman kita yang berusaha membukanya dengan berbagai cara? Yang kedua, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalang tangan Anda yang di dalamnya ada hal atau benda yang berharga? Tentu yang akan membukanya dan yang akan menutupnya adalah diri kita sendiri. Ya Bapak Ibu ya. Nah, artinya apa? Disiplin itu adalah kontrol diri kita. Kontrol diri kita sendiri. Kitakah yang akan membukanya atau kitakah yang akan menutupnya? Nah, inilah makna disiplin positif. Nah, kemudian selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama yaitu survival, bertahan hidup. Dalam ilmu pendidik, kita sebagai guru, sebagai pendidik, kita harus mengetahui apa sih kebutuhan dasar siswa kita, kebutuhan dasar manusia. Kenapa dia berbuat seperti itu? Apakah ada kebutuhannya yang tidak terpenuhi? Ini yang kita pahami. Apa saja kebutuhannya? 1. Survival, dia bertahan hidup. Apa contohnya? Yaitu sandang, papan, pangan. Ini kebutuhan pokok. Kalau dia tidak makan, pergi sekolah, apa yang terjadi? Akankah dia semangat untuk mengikuti pembelajaran? Di sini kita pahami. Jangan langsung kita jas, kita vonis dia. Kenapa tidak begini? Kita tanya. 1, kita pahami. Mungkin dia kebutuhan pokoknya tidak terpenuhi di rumahnya. Nah, atau mungkin suatu kebutuhan pokok jajan dia. Uang jajan bagi siswa kita itu masuk kebutuhan pokok Bapak Ibu. Sebaya dia. Kalau dia nggak ada jajan dari rumah ke sekolah, tentu tidak akan semangat dia sampai ke sekolah. Yang kedua yaitu kebutuhan kasih sayang, rasa diterima. Kenapa siswa kita seperti ini kelakuannya di sekolah? Apakah kebutuhan kasih sayang yang sudah terpenuhi? Ini harus kita pahami. Apa sebab-sebab siswa berperilaku demikian? Yang ketiga yaitu kebutuhan kesenangan. Contoh, misalnya di dalam logam dia bermain bola. Tentu kita sebagai guru kita tidak mau ya di waktu pembelajaran dia bermain bola. Kita pahami, kita tanya, kamu kenapa main bola? Mungkin dia diam. Tapi kita paham bahwa itu adalah kesenangan dia. Itu kesenangan dia, kita arahkan dia pada jam belajar dengan baik. Main bola nanti Bapak Ibu bolehkan nanti di lapangan. Bapak Ibu tahu itu adalah kesenangan kamu. Jadi siswa itu dia juga ingin dimengerti oleh kita. Kemudian selanjutnya yaitu siswa membutuhkan kebebasan. Kita juga sebagai pendidik, sebagai manusia membutuhkan kebebasan. Nah, kebebasan seperti apa? Tentunya kebebasan yang positif, kebebasan yang terkontrol. Siswa membutuhkan kebebasan. Itu adalah kebutuhan pokok, kebutuhan dasar manusia. Kenapa siswa seperti ini? Atau misalnya dia ingin metode yang baru, yang lama diganti ke metode yang baru, kita juga. Atau misal dia ingin belajar di bawah pohon. Nah, ini sudah memacu kepada keberpihakan kita kepada murid kita. Yang kita pahami Bapak ya. Kemudian
Yang kelima adalah kebutuhan kekuasaan. Nah, tentu siswa ini kita lihat ada yang mengganggu temannya ke lokal lain, ada yang mengganggu temannya sedang menulis, ada yang masuk ke lokal lain. Ini dia membutuhkan kebutuhan kekuasaan, yaitu power. Nah, kita lanjut. Motivasi perilaku manusia. Nah, dalam motivasi perilaku manusia, ini ada namanya hukuman. Ada namanya hukuman. Hukuman itu seperti apa? Tentu hukuman itu adalah menyakitkan. Kita biasa saja di dalam suasana sekolah berinteraksi dengan siswa. Jika siswa melanggar aturan, kita berikan hukuman. Hukuman itu Bapak Ibu jangan kita kasih juga. Karena hukuman itu sesuatu menyakitkan, tidak nyaman, murid menjadi takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahan. Tentu dia tidak jujur. Secara otomatis kita sudah mendidik dia supaya tidak berkarakter jujur. Karena dia takut. Dia takut dihukum. Karena hukuman itu tidak menentu. Beda dengan konsekuensi. Kalau konsekuensi itu pasti. Misalnya kalau dia tidak bikin PR, konsekuensinya apa? Kalau hukuman tidak menentu. Kadang dia keliling lapangan, kadang membersihkan WC. Dia tidak tahu dan tidak bisa membayangkan hukuman apa yang kita kasih. Kalau konsekuensi dia tahu. Oh, kalau saya tidak buat PR nanti, tentu saya disuruh buatnya di halaman. Sudah tahu dia. Kalau hukuman dia tidak tahu. Nanti bersihkan WC kah, keliling lapangan kah, maka dia tidak mau mengatakan yang sebenarnya. Kemudian hukuman itu juga menjadikan murid kita rendah diri. Bapak Ibu, halo. Masih semangat? Oke, sekarang kita permainan Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu ya berdiri semuanya. Nanti kalau saya tunjuk di tengah-tengah Bapak Ibu, silahkan yang di tengah yang saya tunjuk itu agak menunduk sedikit. Kemudian yang samping kanan dan samping kirinya saling bertunjukkan, dan siapa yang paling cepat menyebutkan namanya itu yang menang. Paham Bapak Ibu? Contoh, misalnya saya hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3. Pas yang saya tunjuk menunduk sedikit. Kemudian Ibu Ila dan Bu Ezi saling bertunjukkan menyebutkan nama. Siapa yang paling cepat menyebutkan namanya, dia yang menang. Oh bukan, yang ditunjuk. Nama yang ditunjuk. Bukan, nama izin. Iya. Kemudian kan dia dah nunjuk. Nanti saling tembak-tembakan nanti akan yang di tengah nggak kena lagi. Oke ya. Siap Bapak Ibu? Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Oke, sekali lagi Bapak Ibu ya. Lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Silakan dulu. Oke, baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Kemudian kita lihat konsep disiplin yang kedua, yaitu penghargaan. Jadi hukuman, penghargaan itu masuk dalam kategori dadal.
kategori gagal. Nah, jadi Bapak Ibu, tentunya di dalam pembelajaran kita biasa saja kita memberikan reward atau penghargaan, Bapak Ibu ya. Tetapi di dalam ilmu CGP, penghargaan itu adalah masuk kepada konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah, kita lihat apa indikator kegagalannya. Yang pertama, tidak efektif. Penghargaan itu tidak efektif, bisa merusak hubungan. Tentunya di dalam kita bersosialisasi sebagai manusia, ada ya sifat-sifat kita ingin seperti itu. Nah, kemudian mematikan kreativitas. Yang tidak pernah mendapatkan penghargaan ini akan merasa putus asa dan nanti bisa mematikan kreativitasnya. Kemudian penghargaan dengan menghukum sistem ranking ini juga di dalam implementasi kurikulum merdeka itu Bapak Ibu tidak dibuat lagi. Tetapi apa nantinya? Kita memberikan sebuah keunikan-keunikan di mana kita lihat seluruh siswa kita itu tidak satu orang saja atau 3 orang saja yang kita berikan keunikan. Bagaimanapun rendah kemampuannya, mungkin itu kemampuan akademik, mungkin dia ada skill di olahraga, mungkin dia suka menolong temannya, mungkin dia sangat tinggi jiwa seni estetikanya, mungkin dia beretika, patuh, mungkin dia selalu yang pertama datang ke sekolah dengan disiplin tinggi. Nah, di dalam IKN sejalan dengan CGP itu Bapak Ibu kita pikirkan sebagai guru kelasnya apa keunikan siswa tersebut. Kalau yang selama ini kita berikan dia juara 1, 2, 3 berupa piala, ini tentunya kita tidak menggali potensi diri siswa tersebut. Mungkin dia bisa untuk menganyam, tapi selama ini kita tidak menggalinya, tidak kita munculkan. Yang selalu kita munculkan adalah akademik, sehingga potensi-potensi itu dilihat di dalam siswa. Makanya harus kita pahami apa keunikan kodrat alam yang dibawa siswa itu mulai dari dia lahir. Ini yang Bapak. Nah, kemudian kenapa penghargaan ini gagal? Ini merampas hak dalam menghargai diri. Tentunya penghargaan ini berbeda dengan apresiasi Bapak Ibu. Kalau apresiasi kita tepuk tangan, kita katakan bagus, kita puji dia, ini sudah termasuk apresiasi. Tetapi kalau penghargaan ini berupa benda. Kalau seandainya suatu saat kita tidak kasihkan lagi penghargaan itu, mungkin motivasi siswa ini sudah berkurang. Karena yang di dalam mindset dia, saya akan mendapatkan penghargaan. Sama dengan mendidik anak kita di rumah Bapak Ibu. Kita didik dia dengan apresiasi, jangan dengan reward atau penghargaan. Contoh, misalnya Bapak Ibu sampaikan kepada anak, kalau dapat 3 besar, kalau masih ada rankingnya, kalau dapat 3 besar, ibu akan belikan sepeda. Dalam mindset dia itu ada penghargaan.
Semester besok Bapak Ibu tidak sampaikan lagi, tidak ada lagi reward, itu motivasinya akan nol. Nah itu Bapak Ibu, kenapa dikatakan penghargaan itu kepada disiplin identitas negara. Nah, kemudian disiplin dengan identitas sukses atau berhasil, yaitu konsekuensi, komitmen. Kita lihat indikatornya. Di dalam konsekuensi ada penguatan jangka pendek. Monitoring berkelanjutan, kemudian stimulus respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Dalam konsekuensi. Kemudian identitas sukses selanjutnya yaitu restitusi. Kita lihat, murid bertanggung jawab atas perilaku. Fokus pada pemecahan masalah. Ini ada interaksi tanya jawab dengan siswa. Nanti akan ada bagian restitusi segitiga. Nanti akan saya lihatkan apa kalimat-kalimat yang akan kita ucapkan kepada siswa. Kemudian murid menghormati dirinya dan orang lain. Teori kontrol murid memegang kontrol atas dirinya. Murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Ya, sabar ya Bapak Ibu ya. Oke, terakhir saya lihatkan kalimat-kalimatnya. Kemudian kita lihat yaitu konsep disiplin pendekatan restitusi. Apa sih restitusi? Restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok dengan karakter yang lebih kuat. Kita tidak menyudutkan siswa. Ini dalam restitusi. Bagaimanapun kesalahan yang dilakukannya, kita sebagai pendidik jangan langsung menyudutkan dia. Misalnya dipukulnya temannya, salah nggak dipukul temannya? Ya dalam logikanya salah. Tetapi di dalam restitusi itu jangan kita salahkan Bapak. Oh, apa yang kamu lakukan mungkin kamu mempertahankan diri kamu ya. Bapak juga, ibu juga dulu pernah seperti itu. Ibu kena ganggu, ibu pertahankan diri ibu. Ibu membela diri. Jadi dia tidak langsung tersudut Bapak Ibu. Kalau dia sudah tersudut, dia tidak mau, susah dia menjawab pertanyaan kita. Tidak langsung disudutkan. Begitu juga dengan anak kita di rumah. Nah, itu Bapak Ibu ya. Kemudian kita lihat apa sih ciri-ciri restitusi. Satu, bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Ini restitusi. Contoh misalnya dia ada kesalahan, dia tidak piket kelas, kamu tebus dengan membersihkan halaman ini. Bukan seperti itu dalam restitusi. Kemudian memperbaiki hubungan siswa dengan siswa, hubungan kita sebagai pendidik dengan siswa. Kemudian bersifat tawaran, bukan paksaan. Kalau ibu sarankan begini bagaimana? Bisa nggak dilakukan? Dia yang mikirkan, bukan kita. Kamu harus seperti ini. Tidak seperti itu dalam restitusi. Kemudian momentum untuk melihat ke dalam diri. Dia melihatnya ke dalam diri. Misalnya dia mengejek teman, membuli Bapak Ibu ya, yang kasus yang ada di sekolah-sekolah. Bullying, no bullying. Jangan membuli. Nah, kita ucapkan kepada dia, apakah sudah baik menurutmu mengejek, membuli temanmu? Dia sendiri yang menjawab.
bagaimana ke depannya, apa yang kamu lakukan kepada temanmu. Dia sendiri yang menjawab. Kita hanya memberikan pertanyaan-pertanyaan. Kamu nanti begini ya, nanti setelah itu begini ya. Kita tidak mendikte siswa. Itu dalam restitusi. Jadi apa yang dilakukannya itu memang dari hatinya, kesenangan dia, dengan kontrol kita. Oke, kita lanjut. Motivasi perilaku manusia. Tadi sudah saya jelaskan ya, konsekuensi hukuman. Nah, kemudian posisi kontrol kita sebagai pendidik. Bapak Ibu, ada 5 posisi kontrol kita sebagai pendidik yang kita pahami. Yang pertama adalah kita sebagai penghukum. Penghukum tadi sesuatu yang tidak menyenangkan bagi yang dihukum. Sehingga bagi yang dihukum, dia melaksanakannya tidak dengan penuh tanggung jawab, tidak dengan keikhlasan. Dan akan ada rasa dendam dia kepada kita kalau kita memposisikan diri kita sebagai penghukum. Nah, tentunya penghukum ini tidak baik. Kemudian yang kedua, pembuat merasa bersalah. Ini bagaimana sih posisi pembuat merasa bersalah? Contoh misalnya, Ani, sudahlah Ani, kamu jangan seperti itu juga di dalam lokal, di dalam kelas. Kelas kita berisik, terdengar sampai ke kantor. Tadi ibu dipanggil oleh kepala sekolah. Ibu malu loh Ani. Karena sikap kamu, ibu sering dipanggil loh sama ibu kepala sekolah. Ibu malu. Itu kita sudah sebagai pembuat merasa bersalah. Dan pasti dia merasa bersalah. Karena saya ibu sering dipanggil. Karena saya ibu sering ditegur oleh ibu kepala sekolah. Sehingga dia merenung. Pasti dia merendah diri. Itu kita membuat rasa bersalah. Kemudian yang ketiga adalah posisi teman. Nah, pada posisi teman ini sudah lumayan baik, tapi belum terlalu baik. Posisi teman ini kedekatan kita dengan siswa. Contohnya begini. Di waktu kita menjelaskan, siswa dia bermain di belakang. Andi, tolong dengarkan bapak nak. Duduk sebentar nak ya. Nah, bagaimana kita seperti mengajak dia seperti teman? Kita rangkul dia, kita ucapkan kata-kata seperti teman. Ayolah Andi, gimana sih kamu ini Andi? Nah, itu Bapak Ibu. Kelemahannya nanti sebagai teman, dia hanya mematuhi apa yang kita ucapkan Bapak Ibu. Karena dia sudah sangat dekat dengan kita. Sehingga pada rekan kita yang lain, guru yang lain, dia tidak akan dengarkan lagi Bapak Ibu. Ini sebagai teman. Maka Bapak Ibu jangan terlalu memperlakukan siswa sebagai teman. Kemudian yang keempat, posisi kita sebagai pemantau. Nah, sebagai pemantau kita melihat siswa misalnya. Dia berbuat kesalahan, itu sebagai pemantau. Misalnya dia terlambat datang, kita pantau. Ini jam berapa? Jam 8 Bu. Masuknya jam berapa? 7.30. Kan kamu tahu. Nah, ini kita pantau-pantau. Misalnya kita buat taman. Kamu kenapa menginjak taman ini? Ini bagus nggak diinjak? Taman ini kan gunanya untuk memperindah lokal kita. Ini pemantau Bapak Ibu. Kemudian dari kelima ini yang paling baik adalah yang terakhir, posisi kontrol kita sebagai manajer Bapak Ibu. Sebagai manajer ini
Ini yang masuk ke dalam segitiga restitusi. Kemudian Bapak Ibu, keyakinan kelas. Di awal semester, di awal pembelajaran Bapak Ibu, itu kita sebagai pendidik sangat disarankan untuk membuat keyakinan kelas. Bukan kesepakatan kelas, tapi agak mirip juga. Tapi keyakinan. Kenapa keyakinan? Itu lebih khusus Bapak Ibu. Ada 3 tingkatan, 1 peraturan kelas, kesepakatan kelas, dan keyakinan kelas. Di dalam ilmu CGP, peraturan dan kesepakatan itu sudah diganti dengan keyakinan. Kalau keyakinan itu masuk kepada hati sanubari kita Bapak Ibu. Kalau kita sudah yakin itu akan kita laksanakan, memang betul-betul akan kita laksanakan. Kalau peraturan dengan kesepakatan itu masih bersifat universal, masih global, maknanya masih menyeluruh luas. Tapi keyakinan itu makna khusus. Kita tanyakan kepada siswa, biar dia yang mencatat di kertas. Apa sih keyakinan? Apa yang kamu yakini supaya lokal kita ini tertib? 1, kita doa sebelum belajar. Contoh. Nah, ditulis sama dia. Tempel ke depan. 2, saling menghargai sesama. Apapun status sosialnya. Ditulis, tempel ke depan. Ketiga, datang tepat waktu. Ditulis, ditempelnya ke depan. Nah, masing-masing siswa itu minimal 1 keyakinan yang ditulisnya, ditempelnya ke depan. Kemudian Bapak Ibu tempelkan di lokal kita. Ini ada satu-satu sudah saya tempelkan Bapak Ibu. Nah, di situ juga ada di samping ini. Itu keyakinan kelas. Kalau dia tidak melaksanakannya, suruh dia baca apa keyakinan kelas. Biar dia yang mengucapkan itu, jangan kita. Jadi di dalam IKM ini Bapak Ibu, di dalam ilmu CGP, dia sendiri yang menuliskan dan melaksanakan. Kita tidak terlalu banyak mendikte siswa. Kamu datangnya jam sekian. Kamu tidak boleh begini. Kamu harus begini. Kita tidak seperti itu. Kita suruh dia yang membuat keyakinan kelas. Kalau keyakinan yang dia tuliskan itu tidak sesuai, maka di situ kita contoh misalnya boleh bermain di jam pelajaran, itu tidak sesuai. Nah, oke Bapak Ibu. Nah, ini contoh keyakinan kelas yang sudah kami buat di kelas 6. 1, disiplin. Disiplin datang sekolah, disiplin berbaris di depan, disiplin melaksanakan kegiatan pagi di halaman. Yang kedua, melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Contoh seperti tiket kelas, tiket halaman, kegiatan-kegiatan lain seperti sholat duha dan sebagainya. Kemudian menghargai sesama, saling berinteraksi, tolong menolong, dan mengayomi adik kelas. Kalau dia tidak mengayomi, suruh baca aja. Keyakinan kelas ini kalian sendiri yang menulis. Baik Bapak Ibu, ini saya tampilkan sedikit contoh membuat keyakinan kelas. Yang pertama, berdiskusi tentang peraturan. Peraturan ini nanti setelah ditulis menjadi keyakinan. Kemudian merumuskan peraturan menjadi keyakinan kelas dan menempelkannya ke depan atau ke dinding-dinding lokal. Nah, bagaimana sih keyakinan kelas itu? Keyakinan kelas itu lebih abstrak daripada peraturan. Berupa pernyataan universal. Dibuat dalam kata-kata positif. Kata-kata positif ini Bapak Ibu tidak memakai jangan. Tidak memakai kata tidak. Contohnya adalah jangan datang terlambat.
tidak datang terlambat contohnya. Nah, kita ganti menjadi datang tepat waktu. Datang tepat waktu ini yang positifnya. Jadi tidak memakai kata tidak memakai kata jangan. Kemudian dibuat dalam kata-kata positif. Nah, ini sudah pasti kata-kata yang baik. Sedikit saja, Bapak Ibu, tidak panjang-panjang agar mudah diingat. Dan sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah kita. Kalau sekolah kita misalnya jauh di pelosok, tentu kita sesuaikan Bapak Ibu. Bagaimana medan akses jalan siswa kita ke sekolah, itu kita sesuaikan juga. Maka kita kasih aja siswa, bagaimana baiknya nak? Baiknya begini Pak, begini Bu. Oke, kamu yakin itu? Yakin. Kalau sesuai dengan sekolah kita, laksanakan. Ini yang keyakinan. Jadi memang dari hati dia. Ya, Bu ya. Bapak Ibu silakan dicicipi makanannya. Kemudian kita lanjut. Ini masuk kita kepada segitiga restitusi. Nah, ada 3 segi dan 3 komponen dalam segitiga restitusi. Yang pertama, yang paling bawah Bapak Ibu, ini menstabilkan identitas. Yaitu siswa yang sudah melakukan kesalahan, berkelahi dengan temannya, misalnya kita panggil, itu identitasnya Bapak Ibu tidak stabil. Identitasnya tidak stabil, emosinya tidak stabil, memuncak-muncak emosinya. Di situ peran kita sebagai pendidik, jangan langsung sudutkan dia Bapak Ibu. Ya, kamu seperti itu, ya salah. Kemarin kamu juga dipanggil, ini kamu juga dipanggil. Itu tidak ada lagi Bapak Ibu. Nanti apa kita tanya? Kalau dia diam, kalau tidak melawan dia Bapak Ibu. Nah, ini dalam menangani siswa yang bermasalah atau siswa yang tidak melaksanakan keyakinan dia. Nah, menstabilkan identitas. Kita lihat ada sedikit kalimatnya. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Misalnya berkelahi Bapak Ibu ya. Kita ucapkan, Bayu, kamu berkelahi ya? Iya Bu. Iya Bu, iya dulu Bu. Saya diam Bu. Jamin ini kena saya Bu. Saling jawab. Nah, Andi, kamu diam dulu nak. Bayu dulu. Bayu, Bapak tahu, Ibu tahu, semua orang, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, itu masih contoh diri kita Bapak Ibu. Seakan-akan diri kita ini sama dengan dia. Ibu juga perlu pernah melakukan kesalahan. Sama seperti Bayu. Bapak juga dulu pernah melakukan kesalahan sama dengan Bayu. Jadi dia sudah merasa sama Bapak Ibu. Sudah merasa sama dia. Ini sudah mulai stabil identitasnya. Oh, berarti saya nggak tersulut sendiri nih katanya. Nah, kemudian Bayu, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan. Nah, itu. Ibu Ezi dulu pernah melakukan kesalahan. Bapak Anton dulu pernah melakukan kesalahan. Bapak Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Nah, kalau kita ucapkan seperti itu Bapak Ibu, emosi dia, identitas dia itu mulai stabil. Kalau sudah mulai stabil, ngomongnya nanti enak, tanya jawab kita nanti enak. Nah, setelah itu kita naik kepada segi yang kedua, yaitu posisi sebelah kiri, validasi tindakan yang salah. Kita validasi tindakan yang salah. Contohnya di sini kita ucapkan, kamu tentu punya alasan ya Bayu ya. Kamu pasti punya alasan
mengapa kamu melakukan itu? Kamu tidak serta-merta melakukannya. Pasti ada kesalahan yang fundamental, kesalahan yang mendasar bagi kamu. Alasan-alasannya apa kesalahan temanmu sehingga kamu berbuat seperti itu? Iya Bu, tadi saya sedang makan, film saya dijatuhin sama dia Bu. Nah, di awal tadi stabil, identitasnya sudah stabil. Tentu ngomongnya sudah, nadanya sudah agak rendah sedikit, tidak encak-encak lagi. Nah, kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Apa yang kamu butuhkan sekarang Bayu? Supaya hati kamu tenang. Saya butuh dia minta maaf sama saya Bu. Nah, jadi suasana itu tenang. Yakin kamu membutuhkan itu? Iya Bu. Oke. Kemudian yang ketiga, masuk kita ke segi yang ketiga, yaitu sebelah kanan, menanyakan keyakinan. Apa keyakinan kelas kita? Apa keyakinan sekolah kita? Nah, adakah keyakinan sekolah kita boleh bertengkar? Tidak ada Bu. Kan banyak tahu. Nah, ini yang kita ucapkan. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa Bayu? Saya ingin sukses. Kalau sukses bolehkah kita bertengkar? Tidak Bu. Jadi ngomongnya kita itu sudah enak Bapak Ibu. Karena identitasnya sudah stabil. Ini pada segitiga restitusi Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu menangani siswanya nanti di kelas, ada yang membuat kesalahan atau tidak sesuai atau ada kegaduhan, bagaimanapun kesalahannya jangan langsung disudutkan dulu Bapak Ibu. Jangan langsung dijudge, oh ya kamu salah, kamu sudah 3 kali, kamu lagi, sehingga siswa itu kalau dijudge terus Bapak Ibu, diponis, itu akan keras kepala. Keras kepala dia Bapak Ibu, lawan. Tapi stabilkan identitasnya dulu. Gosok-gosok punggungnya Bapak Ibu. Kenapa seperti ini nak? Pasti nanti emosinya akan mulai rendah sedikit Bapak Ibu. Dan kita gas. Nah inilah kesalahan-kesalahan guru kita zaman dahulu Bapak Ibu. Ya, dia langsung menjas kita, bahkan mungkin seketika dia langsung memberikan hukuman. Emosi sedang memuncak, malah dikasih hukuman. Nah, sehingga timbul dendam yang memuncak. Sama siswa dia bertengkar tadi tidak selesai, kasus lagi sama kita. Nah, mungkin posisi kita karena kita guru itu bisa selesai. Maka poin pentingnya adalah stabilkan identitas, stabilkan emosi siswa itu. Nah, Bapak Ibu ya. Nah, ini akan saya lihat apa sih kalimat-kalimat pada segitiga restitusi. Nah, kita lihat menstabilkan identitas Bapak Ibu. Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Kalau
kita ingin ia menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat ini. Nah, kita lihat apa saja kalimatnya. Yang pertama, kita ucapkan berbuat salah itu tidak apa-apa. Ini menstabilkan tadi ya Pak Ibu, menstabilkan identitas, menstabilkan emosi dia. Bayu, berbuat salah itu tidak apa-apa. Nah, tidak apa-apa, Bapak juga dulu salah, Ibu salah. Waktu sekolah, betul nggak Bu? Ditanya lagi teman kita. Iya, Ibu juga pernah salah. Dia sudah mulai. Sudah mulai turun emosinya. Nah, tidak ada Bayu, manusia yang sempurna itu tidak ada. Nabi Muhammad aja dulu dia pernah salah sebelum jadi nabi. Pernah juga dia bohong dulu. Ada kisahnya apa Ibu ya? Seseorang dikejar-kejar oleh orang kafir dan mau dibunuh. Maka orang itu bersembunyi. Sahabat Rasulullah dia melihat sembunyinya di mana. Datang orang kafir. Muhammad, kamu lihat gak orang dari sini? Kami akan membunuh dia. Apa kata Rasulullah? Saya nggak ingat. Dia berbohong demi kesalahan. Pernah sekali Bapak Ibu. Nah, jadi tidak kamu saja Bayu yang pernah salah. Semuanya kita pernah salah kok. Kita ucapkan, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak, Ibu, dan kamu, kita sama-sama bisa menyelesaikan ini. Akan Bapak bantu, akan Ibu bantu menyelesaikan masalah kamu. Nah, Bapak atau Ibu tidak tertarik untuk mencari siapa yang salah. Tidak tertarik Bapak dan Ibu mencari yang salah. Apakah Bapak yang salah, kamu yang salah, temanmu yang salah. Nah, yang jelas di sini kita adalah mencari solusi. Apa solusi? Solusi dari permasalahan kita ini. Nah, kamu berhak merasa begitu. Nah, kita kasih dia. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Nah, tentu jawabnya tidak. Ya Bu, silahkan. Iya. Bisa. Nah. Kemudian kita lihat yang kedua. Validasi tindakan yang salah. Kita lihat validasi tindakan yang salah di sini. Kita ucapkan, Bayu, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk daripada ini ya. Mungkin dia berkelahi dengan temannya, terpukul sama dia. Kamu bisa melakukan yang lebih buruk daripada ini. Oh bisa Pak, bisa Bu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan ini. Oh punya alasannya, saya diganggu. Tadi waktu makan diganggu. Nah, itu contohnya. Kamu patut bangga Bayu pada dirimu sendiri. Kenapa ya Bu? Karena kamu melindungi sesuatu yang penting bagi kamu. Nah, itu yang kita ucapkan Bapak Ibu. Kamu patut bangga pada dirimu. Padahal dia sudah menunjuk orang Bapak Ibu. Sudah ditonjoknya bengkak di depan orang. Kamu patut bangga Bayu, karena kamu mampu melindungi dirimu. Itu Bapak Ibu. Nah, kamu boleh mempertahankan sikap itu. Kita ucapkan, kamu boleh mempertahankan sikap itu. Tapi kalau kamu memang betul-betul sudah terjepit, dikasih juga Bapak Ibu. Habis itu yang ketiga, baru kita tutup dengan keyakinan. Apa keyakinan kita Bayu? Keyakinan kita
apa apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Tentu di dalam kelas ini tidak boleh saling bertengkar, Pak. Dalam keluarga tidak boleh saling bertengkar. Ini disampaikannya. Kita tanyakan, kamu mau menjadi orang yang seperti apa? Nah, saya tentunya ingin menjadi orang yang baik, Pak, yang baik, Bu. Tentunya mulai saat ini kamu perbaikilah sikapmu. Ini yang kita ucapkan kepada anak pada segitiga restitusi. Oke. Ini Bapak Ibu, saya contohkan Bapak Ibu. Nah, ini ada contoh Bapak Ibu sebuah kasus. Tapi sebelum ini kita lihat, mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu. Silakan kalau ada pertanyaan. Ya, kepada Ibu Leila. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya mau menanyakan, sebaiknya kita sebagai guru ini sebagai apa dalam mendidik anak ini? Apakah sebagai penghukum, pemantau, pembuat rasa bersalah, atau sebagai manajer? Terima kasih. Terima kasih banyak kepada Ibu Leila Ahda yang telah memberikan pertanyaannya. Masih ada yang lain, Bapak Ibu? Cukup dulu? Cukup dulu. Baik. Tadi pertanyaannya adalah yang bagusnya, yang baiknya posisi seperti apa kita sebagai pendidik dalam berinteraksi dengan siswa kita di sekolah. Nah, posisi yang paling baik yaitu kita memposisikan diri kita sebagai manajer. Sebagai manajer tentu di situ ada unsur segitiga restitusi yang kita sampaikan kepada anak didik kita. Kemudian untuk hukuman jangan kita kasih juga. Kalaupun Bapak Ibu ada untuk melakukan sesuatu hal, itu saran saya cukup sebagai konsekuensi saja Bapak Ibu. Kalau tidak piket, konsekuensinya begini. Nah, kemudian ada pula saatnya kita memposisikan diri kita sebagai teman, tapi dalam sedikit saja unsurnya Bapak Ibu. Yang paling kita banyakkan di sini adalah posisi kita sebagai manajer. Itu ya Bu Leila ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Oke. Ayo kita tepuk tangan dulu Bapak Ibu, ada permainan ya. Tepuk semangat Bapak Ibu ya. Itu tepuk tunggal dulu. Tepuk tunggal, hei, tunggal, hei, tunggal, hei. Oke, terima kasih. Jadi Bapak Ibu, ini kami dalam proses pendidikan CGP ini insya Allah sampai bulan Juli Pak Ibu. Sampai bulan Juli kami mulai waktu itu pada Oktober, kemudian berakhir Juli itu
9 bulan Bapak Ibu. Untuk membagikan budaya positif modul 1 ini baru modul 1 Bapak Ibu. Mulai dari 11, 12, 13, 14. 14 ini membagikan budaya positif kepada teman. Insya Allah itu di awal bulan Februari itu masuk kami kepada modul 2, yaitu 21 sampai nanti kemarin 22, 23, 24. Jadi modul 1 ada 4 submodul, modul 2 ada 4 submodul, dan modul 3 nanti ada 4 submodul. Jadi agak lumayan Bapak Ibu ya. Ya sedikitlah, agak berkeringat juga sedikit dibuatnya Bapak Ibu. Tetapi memang ini sudah tugas kita Bapak Ibu. Tentunya apapun yang telah ditetapkan oleh pemerintah kita dalam hal Kementerian Pendidikan untuk peningkatan kompetensi pengembangan kita, maka Bapak Ibu mari kita ikuti bersama-sama. Kalau misalnya Bapak Ibu gagal, ulangi lagi. Ini alhamdulillah pengumuman angkatan 8 itu sudah selesai. Kecamatan kita tahap 1 lulus sebanyak 37 orang. Bangga kita Bapak Ibu. Sedangkan kecamatan tetangga kita Sungai Remas itu cuma 11 orang Bapak Ibu. Ini suatu apresiasi bagi kita. Nah, tentunya untuk tahap 2 sama-sama kita ikuti Bapak Ibu. Mudah-mudahan lolos dan apa yang dicita-citakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu tercapai Bapak Ibu, menjadikan guru penggerak, guru yang berpihak kepada murid, yang memahami karakteristik muridnya mulai dari kodrat zamannya. Jadi tidak ada lagi kita memvonis, kita menjudge siswa dalam ranking seperti yang fenomena sekarang ini Bapak Ibu. Itu biasa kita lihat, dapat juara 1 diposting di Facebook, sampai juara 3 suatu kebanggaan. Bagaimana sih perasaan ibunya yang anaknya tidak dapat juara kelas? Tentu kita bisa merasakannya Bapak Ibu ya. Nah, saya juga Bapak Ibu, anak saya masih GTK, apa kata anak saya? Ya, ini Fadil dapat piala ya, saya tidak. Apa saya katakan? Piala itu tidak penting nak. Yang penting adalah sikap kamu di sekolah. Kamu menghargai gurumu, mematuhi peraturan sekolah. Kamu sholat 5 waktu. Kamu jadi anak yang soleh. Itu yang penting. Nah, tujuannya adalah Bapak Ibu, tujuan pemerintah ini semakin banyak guru penggerak ini, semakin kompak kita seluruh Indonesia ini Bapak Ibu. Maka saya lihat ada postingan seorang teman saya yang sudah lulus guru penggerak angkatan 4. Apa katanya? Kepada Bapak Ibu cukup memberikan penghargaan akademik berupa piala. Bagi yang tidak paham itu menjas Bapak Ibu, itu saling balas. Maka pemerintah mengajarkan kita, ayo kita ikuti. Secara tidak langsung tentu ada juga sifat sedih kita Bapak Ibu ya. Setelah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 6 tahun, siswa kita tidak pernah, anak kita tidak pernah mendapatkan piala ya. Tetangga itu dapat piala di posting. Alhamdulillah. Bertahan juara 1. Mungkin kita sebagai orang tuanya, sebagai orang dewasa, mungkin ya bisa kita betul Bapak Ibu. Tetapi anak kita ini, nah, sampai kapan dia menunggu bisa dipanggil namanya ke depan? Sedangkan itu adalah karakter dia, memang kemampuannya seperti itu. Di gadget pun tidak bisa. Kemampuannya lain, dia tidak memilih dan ditakdirkan seperti ini.
Maka di dalam huruf penggerak itu ayo sama-sama kita pahami. Kita kasih saja berupa bingkisan keunikan siswa disiplin. Kalau mau dikasih juga, ya. Kalau mau dikasih juga. Kalau tidak usah kasih sekalian. Nah, jelaskan. Kasih dia siswa paling berestetika, jiwa seninya paling tinggi. Kan kita lihat siswa kita di kelas. Siswa paling pede, paling percaya diri. Siswa akademik ada juga, kita kasih juga siapa akademik tertinggi. Tapi bingkisannya sama. Jadi tidak ada yang disudutkan, tidak ada yang ditinggikan, semua siswa itu sama Bapak Ibu. Inilah di dalam pendidikan huruf penggerak. Oke, baik Bapak Ibu, mungkin budaya positif berbagi dengan teman sejawat, saya rasa itu cukup sampai di sini dulu Bapak Ibu. Terima kasih banyak atas waktu yang telah diberikan kepada saya, dan semoga kedepannya kita bisa saling bertanya jawab, berdiskusi tentang apa-apa yang telah saya dapat dalam pendidikan penggerak ini. Billahi wa taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.